Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Musa, NIM 2019-28-234, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Patimura Ambon. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang konsep dasar sistem. Ini merupakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materinya. Definisi sistem. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Yang pertama, pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Menurut Jerry Fitzgerald, Andra F. Fitzgerald, dan Warren de Stalin Jr. mendefinisikan prosedur sebagai suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya, mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, atau sekumpulan elemen atau subsistem yang saling terkait atau terpadu dengan masuk untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kedua kelompok definisi tersebut adalah benar dan tidak bertentangan. Yang berbeda adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen atau subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat berdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Sebagai misal, sistem akuntansi dapat terdiri dari beberapa subsistem-subsistem, yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi biaya, dan subsistem akuntansi lain sebagainya. Dari tadi kita berbicara tentang subsistem. Sebenarnya apa itu subsistem? Jadi, subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Misalnya, mobil adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem bawaan seperti sistem mesin, sistem badan mobil, dan sistem rangka. Masing-masing sistem itu terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah lagi. Misalnya, sistem mesin. Sistem mesin adalah kombinasi dari sistem karburator, sistem generator, sistem bahan bakar, dan sistem selanjutnya. Secara umum, sistem dapat diilustrasikan atau dikatakan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada klasifikasi sistem. Terdapat 3 bagian, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik, di mana di dalamnya terdapat filsafat dan sistem komputer. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan, di dalamnya terdapat sistem tata surya dan sistem penggajian. Yang terakhir yaitu sistem penutup dan sistem terbuka. Materi yang selanjutnya terdapat karakteristik sistem, di mana karakteristik sistem ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu batasan, lingkungan, masukan, proses, keluaran, komponen, penghubung, dan yang terakhir tujuan dan sasaran. Selanjutnya, komponen sistem atau components. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jadi, dapat dibayangkan jika dalam suatu sistem ada subsistem yang tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya.
Tentunya, sistem tersebut tidak akan berjalan mulus, atau mungkin juga sistem tersebut rusak sehingga dengan sendirinya tujuan sistem tersebut tidak tercapai. Selanjutnya, batas sistem (boundary). Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Selanjutnya, lingkungan luar sistem (environment). Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, maka akan mengganggu langsungnya hidup dari sistem tersebut. Selanjutnya, penghubung atau interface system, di mana penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke yang lainnya. Keluaran atau output dari satu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lainnya dengan melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Berikutnya, masukan atau input sistem. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input, di mana maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Sebagai contoh, di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya, dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Selanjutnya terdapat keluaran atau output sistem, di mana keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya atau kepada supersistem. Misalnya, untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengolah atau proses sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lainnya menjadi keluaran berupa barang jadi. Yang terakhir, terdapat sasaran objektif atau tujuan goal. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Perbedaan suatu sasaran atau objektif dan suatu tujuan goal adalah goal biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Bila merupakan suatu sistem utama seperti misalnya sistem bisnis perusahaan, maka istilah goal lebih tepat diterapkan. Untuk sistem akuntansi atau sistem-sistem lainnya yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, maka istilah objectives yang lebih tepat. Jadi tergantung dari ruang lingkup mana memandang sistem tersebut. Seringkali tujuan dan sasaran digunakan bergantian atau tidak dibedakan. Berikut adalah diagram elemen atau komponen sistem. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.